Halo Sobat FEB, selamat datang kembali di program 360 Akuntansi. Ini adalah episode pertama dari program 360 Akuntansi yang akan mengupas tuntas fenomena dan isu hangat dalam dunia akuntansi. Hari ini, kita akan membahas kasus menarik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu dugaan fraud e-fishery, sebuah startup yang berdiri sejak tahun 2013 dan bergerak di bidang inovasi aquaculture. Mereka menawarkan produk dan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani ikan. Mungkin beberapa dari Sobat FEB sudah tidak asing dengan nama Gibran Nusaifah. Nah, dia adalah mantan CEO sekaligus founder dari e-fishery. Startup yang selama ini dikenal dengan keberhasilannya meraup omset triliunan rupiah dan dengan kisah foundernya yang menginspirasi, ternyata telah merencanakan fraud manipulasi keuangan sejak 2018. Diduga, starting point dari fraud ini adalah sejak mereka melakukan penggalangan dana Series A yang berhasil mengumpulkan angka fantastis, yakni 4 juta dolar atau setara dengan 60 miliar rupiah. Tidak main-main, e-fishery berhasil mencuri perhatian dan kepercayaan investor-investor ternama, yakni Northstar Group, SoftBank, dan Temasek. Terduga bahwa manajemen e-fishery ternyata memiliki sebuah buku keuangan yang digunakan untuk mengotak-atik angka yang nantinya akan disajikan dalam laporan keuangan untuk berbagai pihak eksternal, termasuk investor. Sejak awal pendiriannya hingga 2020, e-fishery belum memiliki CFO, sampai akhirnya Gibran diduga menggait seseorang dengan background di bidang auditing untuk mengurus buku keuangan e-fishery tersebut. Selama 6 tahun, fraud ini berhasil disembunyikan dari para investor dan auditor. Bahkan, salah satu KAP ternama di Indonesia juga pernah melakukan audit terhadap 3 anak perusahaan e-fishery. E-fishery melakukan berbagai upaya sistematis, termasuk diduga membuat transaksi fiktif dan memasukkan dokumen-dokumen transaksi untuk menggelembungkan omset mereka. Tidak hanya itu, selama beberapa tahun ke belakang, e-fishery juga diduga secara besar-besaran membagikan bonus atas kesuksesan bisnis mereka untuk masuk ke kantong pribadi. Di tengah guncangan industri teknologi, e-fishery justru secara konsisten menyajikan omset yang meningkat dari tahun ke tahun dan mempresentasikannya kepada investor. Bahkan, valuasi e-fishery telah mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dan mencapai status sebagai startup unicorn di Indonesia yang telah mengglobal. Sampai pada akhir 2024, seorang whistleblower akhirnya mendatangi salah satu anggota dewan untuk melaporkan adanya ketidakakuratan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan e-fishery. Mendengar hal tersebut, anggota dewan dengan cepat menindaklanjuti dan melakukan investigasi resmi pada Desember 2024. Hasil investigasi tersebut sejauh ini berhasil mengungkap keterlibatan CEO dan founder e-fishery, Gibran Nusaifah, dalam praktik penipuan selama beberapa tahun ke belakang. Temuan itu berakibat pada pemecatan Gibran sebagai CEO dari e-fishery. Sobat FEB, kasus ini menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap kepercayaan investor bagi startup di Indonesia. Sayangnya, karena kesalahan satu pihak, masyarakat, dan startup lain yang memiliki potensi besar di luar sana juga harus menerima stigma buruk yang disebabkan oleh e-fishery. Terlebih lagi, dominasi sektor perikanan Indonesia sebenarnya sangat mendukung kesuksesan e-fishery sebagai pionir inovasi teknologi aquaculture. Pasalnya, kehadiran mereka memberikan manfaat yang cukup besar terhadap peningkatan produktivitas ternak ikan di Indonesia. Jadi, Sobat FEB, kasus dugaan fraud di e-fishery ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan kepercayaan dalam dunia bisnis. Kejadian seperti ini sangat disayangkan karena menimbulkan dampak jangka panjang tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk industri yang lebih luas. Apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini untuk membangun ekosistem perikanan yang lebih baik dan berkelanjutan ke depannya? Yuk, share pendapat Sobat FEB. Terima kasih telah menyimak episode kali ini, dan sampai jumpa di episode 360 selanjutnya.